Hari ini aku mau share cara masak tumis daun pepaya supaya nggak terlalu pahit. Kebetulan lagi ada daun pepaya depan rumah yang bisa dipanen nih. Cuma ambil segini aja, soalnya ini buat dimakan berduaan sama Mbak Par. Daun pepaya dicuci dulu sambil diremas-remas ya. Ini juga merupakan salah satu cara buat ngilangin rasa pahitnya ya. Ini udah mulai lumayan layu, aku remas-remas lagi berkali-kali ganti air ya. Oh ya, ini cara aku ya. Kalau kalian punya cara lain silahkan tulis di komen, boleh juga dibagikan ke aku ya. Ini agak susah karena aku satu tangan buat megang kamera ya. Aku lagi males ngambil tripod tadi. Ini aku ngeremesnya agak niat banget, jadinya agak hancur dikit ya. Ada yang gak suka daun pepaya karena terlalu pahit ya. Tapi kalau dimasak kayak gini, pahitnya tuh cuma sedikit, jadinya rasanya enak banget. Nah ini daun pepaya udah aku remas-remas dan ganti air berkali-kali. Sekarang aku tambahin air dan ini mau aku rendam dulu setengah jam. Usahakan semua daun pepayanya ini kerendam air garam ya. Kalau kalian punya baskom agak gedean, boleh mendingan pakai baskom aja sih. Dan setelah direndam setengah jam, ini aku mau bilas lagi daun pepayanya ya, untuk ngurangi rasa garamnya dan juga ngirangin pahitnya juga. Pokoknya kalian bilas dengan cara kalian aja ya. Lebih enak sih pakai baskom kemudian ditiriskan. Ini satu tangan pegang kamera jadinya agak susah ya ngambil gambarnya. Pokoknya tinggal dibilas kemudian ditiriskan ya. Kemudian lanjut ambil sebongkah asam jawa. Ini aku mau remes-remes dulu. Nah nanti daun pepayanya akan dimasak menggunakan air asam jawa ini untuk mengurangi rasa pahitnya ya. Didihkan air secukupnya untuk ngerebus daun pepaya. Nah ini air asam jawanya dimasukin. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Oh ya, di sini aku punya daun pepaya yang masih muda. Aku pisah ya, soalnya nanti direbusnya belakangan. Airnya udah didih, aku masukin daun pepaya yang lebih tua dulu ya. Tadi yang dipetik itu daun pepaya yang agak tua, tapi nggak sampai keras banget, jangan yang terlalu tua banget ya. Kalau kata Mbak Par, kalau masak daun pepaya itu lebih enak pakai yang agak tua. Masak daun pepayanya sampai cukup empuk. Tapi di pasar masih mahal kan? Di pasar? Iya. Kalau sudah cukup empuk, baru masukin daun pepaya yang lebih muda ya. Ini daun pepaya muda nih yang masih kecil-kecil. Lanjut siapin bumbunya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai keriting. Bawang putih dikeprek dulu sebelum dicincang. Ini gara-gara kebanyakan nonton cooking show, jadinya aku coba-coba geprek bawang putih dengan cara ini malah loncat-loncat ya. Bawang putih cukup dicincang-cincang aja, untuk kekasaran atau kehalusan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bawang putihnya aku pakai 3 piece aja. Untuk bawang merah ini tinggal diiris-iris sesuai selera, mau tebal mau tipis sesuai selera aja. Aku pakai sekitar 6-7 piece agak gede ya. Daun pepayanya udah mateng, ini tinggal ditiris aja sambil disiram dengan air kran ya. Siram air kran biar menghentikan proses masak dan juga biar cepet dingin. Setelah itu, ini batangnya mau dibuang. Ini Mbak Par yang bantuin untuk buangin batangnya. Sementara aku siapin bumbunya. Untuk caranya kalian lihat seperti di video ya. Kayak ditarik-tarik gitu, diambil daunnya aja. Karena udah matang jadi lebih gampang misahin batang dan daunnya. Biasanya ada juga yang masak batangnya tuh nggak dibuang ya. Kalau kami sih lebih suka buang batangnya ya. Tapi kalau batangnya muda dan empuk, boleh-boleh aja sih diambil. Nanti kalau udah batang dan daunnya dipisahin, tinggal diambil daunnya dan kemudian diperes. Nah kemudian tinggal kalian iris-iris sesuai selera aja ya, mau seberapa tebel. Tadi aku udah icip daun pepayanya ya, rasanya nggak terlalu pahit. Masih ada pahitnya sedikit, tapi masih oke sih. Kalau rasa pahitnya dihilangin semua, jadinya nggak rasa makan daun pepaya ya. Kalau ada pahit-pahitnya dikit, nah itu baru enak dipadukan dengan bumbu-bumbu lainnya, mantap deh. Nah dari tadi yang aku petik dapatnya segini banyak ya. Panasin wajan, ini udah aku panasin dulu wajannya. Aku pakai minyak jelantah aja. Tadi minyaknya habis dipakai buat goreng ayam kuning. Seperti yang sering aku bilang ya, kalau kalian pakai wajan kayak gini yang besi atau stainless, wajib dipanaskan dulu. Minyaknya agak kebanyakan, aku kurangin dulu. Kalau masak aku nggak mau sampai minyaknya terlalu over ya. Kalau si Mbak Par yang masak biasanya minyaknya lebih banyak dari ini, bisa 2 kali lipat ini. Ini aku tumis dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan cabai langsung masuk aja. Tadi bumbunya udah keburu kecampur, jadi langsung semuanya dimasukin ya. Biasa aku lebih suka tumis bawang putih sebentar, lanjut bawang merah, baru kemudian cabai. Untuk teri sekalian aja aku tumis bareng bumbunya ya. Biasanya teri dulu yang digoreng, cuma aku males kalau goreng teri duluan, suka loncat-loncatan terinya ya. Nyiprat-nyiprat sana sini bikin rumah kotor. Selain itu kalau minyaknya kena tangan kan sakit juga ya. Ini aku tambahin sedikit garam sambil numis ya. Tumis sampai bumbu matang, tapi jangan sampai garing ya. Pas lagi numis ternyata pedes banget, aromanya si fuku sampai kabur. Apa? Kamu kepedesan ya? Pedes ya aku ya? Fuku? Kepedesan ya?
Nah ini bumbunya udah selesai aku tumis. Kalau didiemin ini terinya udah mulai loncat-loncat nih. Walaupun minyaknya nggak pakai sampai banyak banget, nggak sampai banjir, tapi ini pakai wok begini enak juga loh buat masak. Nah setelah itu aku mau masukin daun pepaya yang udah diiris-iris ya. Tinggal lanjut dioseng-oseng lagi daun pepayanya biar bumbunya nanti lebih merata ke daun pepayanya ya. Jangan terlalu pelit bumbu biar nanti rasanya lebih enak. Untuk bumbunya ini aku kasih kecap manis sedikit dulu ya. Kemudian kasih air secukupnya ya. Ini aku kasih air ya supaya nanti pas dimasak daun pepaya itu nggak alot. Dulu Mbak Par pernah masak daun pepaya tapi nggak dikasih air, jadinya tuh daunnya kayak alot-alot gitu. Ini airnya aku tambahin lagi ya. Kemudian dibumbui dengan gula merah. Ini pakai gula merah atau gula aren boleh ya. Tadi pas numis bumbu kan udah dikasih garam, jadi ini aku kasih garamnya sedikit dulu lagi ya. Untuk gula merahnya boleh aja diganti dengan gula pasir, cuma menurut aku sih lebih enak pakai gula merah. Penyedapnya di sini aku kasih micin. Tumis daun pepaya tinggal kalian masak aja sampai kuahnya agak mengering ya. Kalau kalian kebanyakan masukin air nggak usah khawatir ya, jadi nanti tinggal dimasak aja sampai kuahnya agak mengering. Tadi daun pepayanya nggak dimasak sampai lembut banget ya, jadi ini masih bisa dimasak lebih lamaan dikit. Saatnya koreksi rasanya. Rasa kuahnya lebih dominan ke manis ya, karena ini kan daun pepayanya agak sedikit pahit, jadi kita kasih gula agak banyak supaya nanti mengurangi rasa pahitnya. Ini aku tambahin garamnya lagi ya. Kemudian kecap manis aku tambahkan sedikit lagi juga. Kalau mau diganti gula juga nggak masalah. Nah pas aku coba lagi, ini rasa kuahnya udah pas ya. Tapi pas dimakan sama daun pepayanya, ternyata rasanya masih agak sedikit hambar. Jadi kurang resep gitu ke daun pepayanya. Akhirnya aku bumbuin lagi ya. Ini aku tambahin lagi dengan gula merah. Untuk penggunaan gula merahnya agak banyak ya. Dan ini juga masaknya lumayan banyak. Kemudian untuk asinnya aku tambahin penyedap rasa. Bisa pakai kaldu ayam aja atau kaldu rasa sapi. Atau kalian bisa juga ganti dengan garam. Kalau airnya misalnya kurang, kalian bisa tambahkan sedikit air lagi ya. Ini aku ada tambahin sedikit air lagi sebelum dibumbuin ulang ya. Jadi kalau masak tumis daun pepaya ini, rasa kuahnya harus agak sedikit medok biar nanti kuahnya ini bisa meresap ke daunnya. Ini sudah aku cicipi dan rasanya sudah oke ya, udah sesuai dengan selera kita. Tinggal dimasak sampai kuahnya lebih berkurang. Ini kelihatan kuahnya tinggal dikit tapi lumayan banyak ya. Ini aku keringin setengahnya lagi lah kira-kira. Dan inilah hasil akhirnya ya, tumis daun pepaya ala aku. Lumayan dapatnya sepiring gede ini ya. Kalau tadi rawit dan terinya dibanyakin pastinya lebih enak lagi. Cuma stok ikan teri di rumah lagi nggak banyak, jadi pakai secukupnya aja. Karena tumis daun pepayanya nggak terlalu pahit, jadinya aku mau gadoin kayak gini aja. Ini anabul aku ya, kalau aku makan dia selalu kepo banget. Kemana? Nih. Kalau mau, ayo. Pedes tapi. Nggak mau kan? Nggak mau. Nah ini walaupun tanpa nasi bisa digadoin kayak gini aja, enak sih. Manis, pahit, asin, pedes, pokoknya enak sih menurut aku. Seriusan aku suka banget sih tumis daun pepaya kayak gini ya. Kalau anak dan suami aku sih nggak suka. Ah. Ngeliatin aku makan, si Fuku masih nungguin aja. Aku mau. Nah, cium. Tuh. Mau nggak? Nggak mau kan? Pedes loh. Tuh. Mau nggak? Aku masih mau. Penasaran ya? Sini kalau penasaran sini. Ayo. Oh, udah nggak mau. Fuku? Mau apa nggak? Tadi tawarin nggak mau, makan deket-deket dulu tuh. Mau nggak? Nggak mau kan? Ibu, sedih ya nggak dibagi makan ya?
Fuku sedih ya nggak dibagi makan. Fuku, tengok sini. Hei. Fuku. Sedih ya? Tengok sini dulu. Fuku. Ih, sombong amat. Nah, sini pilih good boy. Good boy ya? Good boy, good boy.